We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. Siapa yang tidak tahu COVID-19? Coronavirus numbers this week, 25 states reported more cases than... Ya, virus yang berasal dari kota Wuhan, Tiongkok secara tidak langsung merubah sejarah peradaban manusia. Tak terkecuali di negara kita, Indonesia. Sejak awal keberadaannya di Indonesia pada 2 Maret 2020, tentu saja memberikan dampak yang sangat signifikan. Saudara, dampak mewabahnya virus corona kini juga telah dirasakan oleh mencatat pertumbuhan ekonomi akibat Indonesia dan tanda-tanda kalau seseorang dan saat ini dunia sedang dikejutkan dengan mewabahnya suatu virus atau bisa kita kenal COVID-19. Virus ini disinyalir mulai mewabah pada tanggal 31 Desember 2019 di Provinsi Hubei, Tiongkok. Sehingga pada tanggal 11 Maret 2020, WHO menetapkan pandemi ini sebagai pandemi global. Dengan adanya COVID-19 ini, pemerintah menerapkan pembatasan interaksi sosial yang menghambat terhadap pertumbuhan dan perkembangan laju bidang kehidupan. Namun tidak ada cara yang paling efektif selain cara ini. Kebijakan sosial ini dapat berakibat fatal. Yang paling terasa adalah bidang ekonomi. Berdasarkan data pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Indonesia, angka pertumbuhan ekonomi di Indonesia mengalami penurunan di tahun 2020. Tercatat pertumbuhan ekonomi pada kuartil 1 2019 sebesar 5,07%. Sedangkan pada kuartil 1 tahun 2020 tercatat pertumbuhan ekonomi sebesar 2,97%. Selisih di antara kuartil 1 2019 dan kuartil 1 2020 adalah minus 2,1. Lalu pada kuartil 2 tahun 2019 tercatat angka pertumbuhan ekonomi sebesar 5,05%. Sedangkan pada kuartil 2 di tahun 2020, angka pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar minus 0,32%. Selisih di antara kuartil 2 tahun 2019 dan kuartil 2 di tahun 2020 adalah minus 10,37%. Agak jauh berbeda, bener penghasilannya. Nggak kayak yang waktu sebelum corona gitu ya, istilahnya penghasilan lumayan. Oh sekarang mah enggak. Oh, berarti waktu itu ke sekolahan. Oh sekarang udah nggak sekolah gitu? Sekarang mah udah berhubung anak sekolah libur, jadi saya ngider terus gitu. Tak terkecuali pada bidang pendidikan di Indonesia yang ikut terdampak pada kebijakan ini. Sejak diberlakukan social distancing, keputusan pemerintah untuk memindahkan proses pembelajaran menjadi online itu menuai pro dan kontra. Berdasarkan surat keputusan Menteri Pendidikan dalam upaya pencegahan dan penyebaran COVID-19, semua pembelajaran bertatap muka atau konvensional mulai diliburkan untuk sementara waktu. Tindakan ini dilakukan untuk melakukan pencegahan atau mitigasi yang efektif atas wabah yang menjadi pandemi global. Protokol kesehatan di sini alhamdulillah sih baik aja. Mau tamu orang luar ya tamu pasti protokol kesehatan diutamakan gitu. Memang udah standarnya kan harus dipatuhi gitu. Pakai masker, nggak pakai masker nggak boleh masuk, suruh keluar. Suhu tinggi, suhu badannya di atas 37 nggak boleh, suruh pulang ya. Ya, seperti inilah kondisi sekolah pada saat masa pandemi seperti saat ini. Dapat kita lihat, tidak ada satu murid pun yang datang ke sekolah karena sistem pembelajaran telah diubah dari tatap muka menjadi pembelajaran daring.
Hal ini pun dimanfaatkan oleh pihak sekolah untuk memperbaiki beberapa fasilitas yang ada di sekolah. Itulah beberapa dampak COVID-19 dari berbagai bidang di negara kita. Oleh karena itu, marilah kita dukung pemerintah untuk memberantas pandemi di negara kita ini. Tetap jaga kesehatan dan patuhi segala protokol yang ada. Kami dari tim Olivia IPB mengucapkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.